أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi amarna bidzikri ilallah wa tawakkalna ya Rabbana wa ala dhunubi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذين يذكرون الله والذين لا يذكرون الله كمثل الحي والميت رواه Muslim. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat berkah dan mulia ini, di mana kita telah dapat berhadir untuk melaksanakan salat fardu Jumat sebagai fardu ain wajib bagi setiap individu muslim yang laki-laki yang sehat dan juga tidak musafir dan mendapatkan pahala yaitu haji dan umrah yang sempurna. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat sekalian yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dari menyembah berhala kepada menyembah Allah, dari mengagungkan kerajaan dan juga manusia kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat tidak ada yang mereka takutkan, baik raja, baik yaitu siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian jamaah rahimahullah, kami berwasiat kepada diri dan jamaah marilah kita meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita ada sebuah amal yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan kita, baik secara material, begitu juga secara yaitu
non material, yaitu adalah ibadah zikir. Jadi zikir ini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengingat dengan lisan, bisa mengingat dengan hati, bisa mengingat dengan pikiran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkarun, dan mereka merenungkan, memikirkan kebesaran ciptaan Allah langit dan bumi, sehingga mereka mengatakan ma khalaqna hadza batila, tidaklah kami ciptakan sia-sia. Dan itulah yaitu dari zikir yang disebut dengan zikir hati, zikir dengan hati kita. Begitu kita melihat yaitu bumi yang begitu luas tanpa tiang, langit yang begitu tinggi menjulang tanpa yaitu tumpah, gunung yang begitu hebat menancap ke bumi ini tanpa yaitu tempat tegakkannya, sehingga kita mengatakan subhanallah, sehingga kita ta'ajub, kita merasa yaitu heran dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan dengan manusia yang begitu kecil, dia punya kerajaan kecil, punya istana kecil, punya kekuasaan kecil, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sampai di umurnya 40 tahun, dia bisa berbahasa burung, bisa berbahasa hewan, sehingga semut pun paham dengan bahasa Sulaiman alaihissalam. Jin, setan, semua bisa ditumbuhkannya. Suatu hari ketika dia sudah umur 40 tahun, di puncak karir kekayaan, di puncak karir kenabiannya, dia menguasai yaitu penjuru dunia ini, bukan hanya satu negara, kemusliman Allah. Sehingga pada saat itu dia ingin memberi makan ikan di lautan. Ya Allah, saya ingin beri makan semua ikan yang ada di lautan ini dengan harta saya, dengan kekayaan saya. Allah, silakan Sulaiman, kamu taruh di pinggir laut semua hartamu. Taruh dalam Sulaiman semua harta. Ketika itu Allah utus satu ikan saja, ikan murah. Begitu datang satu ikan, di dalamnya habis. Belum lagi ikan kering, belum lagi ikan hiunya, belum lagi ikan yang lain. Satu jenis ikan cuma satu, habis. Maka ketika itu Nabi Sulaiman tahu, dia menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Engkau anugerahkan kepada saya dan kepada orang tua saya. Jadi ketika itulah Nabi Sulaiman dia turut ke depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kecil nikmat yang diberikannya, belum ada separuh, yaitu setetes pun belum ada dari nikmat Allah yang begitu banyak. Maka tentulah kita dalam kehidupan ini, kita melihat kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita, jangan kita bandingkan dengan orang lain. Kita sudah punya harta walaupun sedikit, jangan dibandingkan dengan orang yang lain. Kita bersyukur dengan harta kita itu, berzikir kita, perbanyak yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asal selalu saya ada walaupun setengah hektar. Alhamdulillah, kereta saya punya. Alhamdulillah, alhamdulillah saya punya yaitu rumah walaupun tidak begitu luas. Rasul rumahnya adalah 3/4. Di situ semua muslim rahmatullah. Kasur, sumur, dapur itu semua.
tapi dalam kehidupannya dia sanggup mengatakan baiti jannah, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa? Karena dalam rumah Rasulullah itu beliau salat tahajud di malam hari sampai yaitu bengkak kakinya. Aisyah ketika sepertiga malam mencari-cari Rasulullah, kemana Rasul? Terpeganglah Nabi lagi sholat tahajud. Kemudian selesai sholat tahajud ditanya, kenapa kamu ya Rasulullah? Kamu sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dijamin surga. Kok begini? Kamu sholat tahajud itu sampai dekat kakimu. Afala aku abadan asyakur. Apakah tidak mau saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi hamba yang bersyukur itu adalah orang-orang yang mengingat Allah ketika dia mau berbaring. Dia tidak lupa membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Kenapa mati duluan? Belum tentu besok pagi itu kita bangun kembali. Kadang ajal kita ditarik malam itu, berapa banyak orang yang tidur, tidak lagi dia terbangun. Itu adalah kita merebahkan diri kita di hadapan Allah. Lalu kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah. Lalu disitulah kita tertidur sebelum Allah. Barang siapa yang meninggal besok, maka dia surga. Jadi mudah sekali Allah berikan surga itu hanya dengan menjaga zikir ketika mau tidur. Apalagi kalau kita mau berzikir itu di pagi hari, yaitu ketika kita selesai salat subuh, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, duduk kita sebentar, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, baca doa yaitu zikir al-aswad. Allahumma, yaitu apa namanya itu, bika asbahna wa bika amsayna wa bika ahya wa bika amutu wa ilaika nusyur. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim 100 kali. Seandainya dosanya ada sebanyak buih di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berzikir ketika kita masuk masjid, ketika kita keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Jadi penuh dengan zikir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena secara materi, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir dan kepada Allah hati kita tenang. Walaupun lagi kanker, kantong kering, belanja kurang, kerjaan kadang-kadang sehari ada 3 hari tidak ada, perbanyak zikir. Kalau bisa berzikirlah kita, yaitu sampai 1000 kali. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Begitu juga ketika kita berjalan, ketika kita naik kereta, berzikir. Ada jalan yang lurus, alhamdulillah. Ada jalan yang mendaki, Allahu Akbar. Ada jalan menurun, subhanallah. Itulah basah di kaki kita. Matalul ladzina la yadhkuruna Allah wal ladzina yadhkuruna Allah kamathal hayy wal mayyit. Umpama orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak pernah berzikir sama seperti orang mati dan orang hidup. Orang yang tidak berzikir itu adalah orang mati. Apanya yang mati? Hatinya, pikirannya, kemudian juga lidahnya, karena tidak ada menggunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir dengan lisan itulah paling mudah. Kita melihat apapun subhanallah, alhamdulillah. Bagaimana Pak? Berapa sawit kemarin? Anak situ. Jadi ulang lagi. Harus kita katakan alhamdulillah. Ada juga kenapa? Jadi ulang kata-kata juga. Lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi itu adalah sama seperti orang yang mati. Karena lupa bahwa rezeki itu dari Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, yaitu apabila kamu berjalan, maka hendaklah kamu itu
masuk ke dalam tempat itu secara sepuas hati, ke dalam taman surga. Apa itu taman surga? Majalisul ilmi wa dzikri, tempat di mana majelis zikir dan ilmu. Pergi ke pesantren, ada anak kita di sana, lagi ngaji dia, kita duduk saja menunggu anak kita, baru kita bertemu. Itu adalah seperti di taman surga. Ada di rumah kita hidupkan TV, ada ceramah agama, ada di YouTube, kita dengar ustaz yang lain ceramah di situ. Maka itu adalah seperti di taman surga. Maka itulah taman-taman surga. Bukan taman surga itu supermarket, kota, kemudian juga kekayaan. Itu taman setan. Kenapa? Karena di dalamnya itu hawa nafsu dan setan. Maka kalau seperti demikian, bagaimana kita untuk tenang hidup kita ini, yaitu perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, yaitu hatinya itu akan tenang. Kemudian secara non materi di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang-orang yang berzikir di hari kiamat, tidak merasakan panas matahari, padahal satu jengkal matahari berada di kepala kita. Bumi ini digulung oleh Allah menjadi kerikil yang begitu panas. Kemudian langit itu digulung oleh Allah Ta'ala, lautan digulung, gunung nggak ada lagi, satu jengkal panasnya. Datanglah lindungan Allah Subhanahu wa taala ketika itu, yaitu orang tidak merasa panas, tidak merasa, yaitu haus tidak merasa, yaitu yang lain-lainnya. Ada yang keringatnya sampai ke hidungnya, ada yang keringatnya sampai di kepalanya, ada yang keringatnya sampai tenggelam. Ya, begitu panasnya Rasulullah SAW. 7 golongan ini dia tidak merasakan panas, mendapatkan liwaul hamdi, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lah yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika sendirian. Di tengah malam dia berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di ladang dia tidak ada orang berzikir. Di tempat kerja dia berzikir, tidak ada orang muslim rahmatullah. Itu adalah mendapat naungan daripada Allah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah upaya singkat ini, semoga bermanfaat. Senantiasa kita basahkan lidah kita, hati kita, pikiran kita dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fi al-Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa innahu la ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la ta'budu qurba wa la ta'budu masyarakat wa la ta'budu Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la